Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Apa Itu. Kali ini saya punya LED ini lampu saya taruh di posisinya ini di lantai atas ya. Nah, untuk nyalainnya itu aksesnya agak susah gitu kan, karena saklarnya itu di atas, sementara kalau mau di tangga itu gelap kalau malam. Saya pingin lampu ini tanpa saya harus mengubah instalasi listriknya ya, maksudnya saya nggak perlu pasang smart switch atau apa gitu kan. Saya pengen lampu ini saya bisa kontrol pakai handphone, artinya saya bisa nyalain matiin dari handphone, terus juga saya masih bisa nyalain matiin dari saklarnya. Dan juga terkadang pagi saya suka lupa matiin lampu, nantinya saya mau bikin lampu ini bisa di schedule pagi jam 6 pagi atau jam berapa di otomatis mati. Ya orang bisa bilang kenapa nggak pakai lampu yang udah existing, kan ada tuh yang lampu-lampu begini yang dijual. Ya ada sih, cuma rata-rata wattnya kecil, cuma 7 watt, 10 watt gitu kan. Redup. Saya perlu lampu yang terang tanpa mengubah security rumah. Saya ingin dia bisa jadi smart lamp. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu lampu ini apa sih gitu kan. Nah, saya buka aja nih. LED itu komponennya cuma ini. Nah, kalau kita mau jelas lagi isinya, ini udah ada yang saya bongkar nih. Ini cuma satu lempeng ini sama tuh konektornya ke sana, ke fittingnya. Nah, ini isinya apa sih? Pertama ya LED-nya ada 30 biji nih. 30 biji, dia bilang rated-nya 30 watt, berarti kalau ini 30 biji, satunya 1 watt. Nah, habis itu kalau kita tahu ini voltasenya, ini kan LED. Kalau di video LED udah saya jelasin ya. LED itu warnanya voltasenya macam-macam, 2 sampai 3 volt. Ya mungkin ada juga yang 6 volt. Ini sebagai informasi, satu keping ini dia voltasenya 3 volt. Jadi kalau ini ada 30 dan dipasang secara seri, ini rangkaian seri, artinya voltasenya bertambah ya. 30 kali 3 ini 90 volt, lumayan gede gitu kan. Nah, cuma LED itu listriknya satu arah ya. Nah, bagaimana dia cara kerjanya? Nah, kita lihat nih. Nah, pertama listrik yang masuk dari sini 220 itu masuk dulu kapasitor. Nggak tahu nih ukurannya berapa. Ukurannya 255 joule, 400 volt. Ini 255 joule, mungkin kalau 100 joule 50 ya mungkin bisa 0,1 ampere, 0,1 ampere lah, 100 miliampere. Nah, habis itu nih ada kapasitor juga. Jadi pertama listrik 220 masuk sini, kapasitor dia batasin ampernya. Habis itu dia masukin ke sini bridge rectifier. Ini gunanya biar dari arus bolak-balik jadi satu arah. Nah, tapi voltasenya masih tinggi kan 220. Habis itu dikasih resistor sama dia biar turun. Jadi voltasenya keluarnya itu 90 volt ini ya. Karena 30 kali 3. Oke, isinya cuma ini gitu kan. Nah, ini ada resistor lagi, resistor. Ya kurang lebih kayak gitu cara kerjanya. Nah, untuk bisa jadi smart atau kita bisa terkoneksi dengan handphone gitu kan, kita perlu apa? Artinya kita perlu controller yang punya akses ke WiFi access point di rumah, punya digital input output buat nyalain matiin. Oke, saya punya ini SP01 ya, isinya sih SP8266 chip, sistem on chip. Ini kayak di video sebelumnya saya bikin video smart cam ya, ESP32 cam. Dia sama juga gitu kan, ada wifi nya. Kalau ini kayaknya nggak ada bluetoothnya 8266 ini.
Ini cuma wifi aja, dia punya ada wifi nya, jadi dia bisa akses ke access point, dapat IP, GPIO nya bisa kita program, kita bisa suruh nyala matiin dari wifi network atau dari internet. Bahkan kalau kita ini ntar saya kaitkan pakai dari internet, jadi dari luar pun kita bisa nyalain matiin. Nah, agar dia bisa nyalain matiin, saya nggak mau bikin sirkuit baru, apa PCB segala macam. Jadi ya bisa aja saya bikin PCB baru gitu kan, tapi ntar agak jelimet. Saya pingin yang colok, klik, edit dikit jadi. Oke, saya perlu apa lagi? Ya saya perlu relay. Kayak di video relay, tentang relay saya jelasin panjang lebar. Relay ini fungsinya apa? Nah, ini relay modul. Relay modul dia jalannya di 5 volt, terus dia bisa nyalain matiin dari sini ya. Nah, ini kita bisa colok sini, colok ke sini, otomatis dia connect di IO 0 nya, GPIO 0 nya koneksi ke sini. Jadi kita tinggal bikin program bilang GPIO 0 nyala atau mati. Nah, lampunya otomatis nyala mati. Nah, lampunya ntar kita sambungin ke sini nih. Dari sini kita putus kabelnya. Ini kabelnya begini nih, 2. Nah, 1 kita lewatin sini dulu. Yang ini bisa langsung, yang ini kita lewatin sini. Ntar kita kasih kabel lagi dari sini ke rangkaian lampunya. Jadi nyala matinya ini seolah-olah jadi saklar. Nah, PR berikutnya ini 220 karena dia langsung dari fitting lampu ya. Nah, ini 5 volt DC, ini AC, ini DC. Ini 5 sampai 12 watt bisa di drive. Nah, artinya saya perlu power supply DC sekitar mungkin berapa ya? Mungkin 300 mA 0,3 0,5. Seperti saya bilang, saya nggak mau bikin rangkaian baru, saya pengen colok-colok aja. Saya bisa pakai ini. Ini power supply, kita masukin listrik AC di sini 220, tarik keluarnya berapa nih? 0,6 ampere 3 watt 5 volt. Jadi bisa pakai ini. Cuma saya nggak mau ini kemahalan. Saya mau yang simple aja, yang murah meriah. Saya pakai ini aja. Ini power supply charger handphone. Ini USB pasti 5 volt. Terus dia ratingnya bisa berapa nih? Output 5 volt 0,7 ampere. Cukup 0,7 ampere. Nah, saya buka aja ini. Saya ambil. Nah, ini saya connect ke sini. Listrik bolak-balik terserah, polarisasinya kiri kanan terserah di sini. Nah, yang ini positif negatifnya kita cek ntar masuk ke sini buat powering up relay modul ini. Ini ada 2, kita masukin positifnya ke positif, negatifnya ke negatif. Udah selesai. Artinya ini semua saya masukin ke sini. Ini tutup, pasang weighting ke atas. Ini kabelnya tentu potong. Oke, kita kerjain aja. Kita rangkai, habis itu ntar kita step berikutnya. Setelah dirangkai, kita tes nyala. Habis itu kita programming chipnya ini biar bisa dikontrol dari handphone. Oke, sekarang ini udah terakit ya. Udah pasang, udah saya lem ini. Jadi konfigurasinya udah selesai. Sekarang selanjutnya kita bicara bagaimana caranya. Ini chipnya belum saya pasang ya. Bagaimana caranya ini kita program, terus kita pasang sana. Nah, untuk programming, nah ini relay. Untuk programming itu kita bisa pakai ini, atau kita bisa pakai USB TTL seperti ini, atau seperti ini. Kalau ini emang khusus buat dia sih. Jadi ini nggak perlu nggak perlu jumper kabel lagi. Ini udah tinggal colok. Cuma ini ada modifikasi karena dia nggak ada reset button, nggak ada button buat resetnya, bukan reset ya. Jadi kalau dia mau programming si ESP ini,
pin GPIO 0 nya yang ini 1, 2, dan ground yang keempat ini harus di short. Nah karena ini nggak ngerti juga dibikin ini kok nggak ada switchnya ya. Jadi mau nggak mau saya harus ngejumper sendiri. Ngejumper saya pasang push button. Jadi ini pas lagi misalkan kita mau colok, saat colok kan dia otomatis booting tuh karena dia dapat 5 volt dari si board ini. Nah pas lagi kita colok ke USB, kita pencet ini sambil dicolok gitu. Nah itu dia jadi kayak masuk ke upload mode gitu. Oke, untuk programming saya nggak mau pakai komputer, saya mau pakai handphone aja. Kebetulan file binarnya udah saya bikin, jadi kita tinggal pakai handphone, ntar kita download filenya, terus kita konfigurasi sedikit. Ada beberapa aplikasi yang perlu digunakan. Salah satunya itu kita perlu di handphone. Ini asumsi saya handphonenya Android ya. Android, mungkin di iOS bisa juga, ada juga. Ini saya pakai ESP8266 loader. Oke, produk Indonesia deh ini. Saya nggak tahu juga ini siapa ininya, apa yang bikin. Habis itu cuma ini sama Blink, sama aplikasi Blink. Bisa dilihat di App Store ini siapa yang bikin. Kayaknya Indonesia, orang Indonesia yang bikin. Oke, itu aja. Saya langsung kagain ke handphone. Jadi ini ntar kita tinggal masukin ini karena Type C ya. Jadi kalau misalnya pakai kabel OTG mungkin bisa. Cuma saya pakai Samsung ini nggak mau nih. Saya kasih kabel OTG, nggak tahu saya konfigurasinya atau apa. Cuma kalau yang Type C kayaknya bisa. Oke, kita langsung aja ke handphone. Oke, pertama kita ke Play Store. Terus kita pilih di sini aplikasi, kita pilih Blink. Nah, Blink ini diinstalnya kebetulan saya udah ada, jadi saya open. Kita kemarin kebutuhannya itu apa ya? Pertama kita pingin bisa dinyalain, dimatiin dari sini ya, dari smartphone. Kedua kita pingin otomatis nyala kalau kita gunain saklar dari rumah, dari dinding ya, kita pencet itu dia harus nyala. Ketiga, jam 6 pagi dia mati. Oke, dia tampilannya seperti ini saat nyala. Saya login pakai Facebook aja biar nggak ribet. Lanjutkan. Ini udah login. Terus saya create new project. Projectnya kita kasih nama IoT lampu oke, warnanya light aja. Kita create ininya, device-nya ESP8266. Ini warnanya light aja, kita create. Nah, otomatis si Blink akan kirim out token ke ini kita, ke ke email kita. Oke, kita bisa buka email, tapi saya mendingan dari sini aja ntar. Ini kita bisa copy nih authentication token ini. Kita ke sini, nah ini kita pencet aja, ini dia copy ke clipboard daripada buka-buka email. Oke, kalau udah kita balik ke depan. Nah ini tampilannya, kita tambahin button. Kita mau tambahin, kan kita pengen nyalain matiin dari sini ya, kita tinggal pilih buttonnya itu kita klik lagi. Ini preferensinya apa, kita tulis di sini namanya. Misalkan kita ada beberapa lampu, kita kasih ini lampu teras. Kita pengen lampu teras kita nyala. Nah, lampu teras ini outputnya apa? Output pinnya kita virtual
virtual 1. Nah, kenapa saya pakai virtual, saya nggak pakai apa namanya digital gitu kan, karena saya mau bikin schedule ntar. Kalau nggak pakai ini dia nggak mau. Misalkan saya bikin, saya bikin digital pin GP0, ini kan langsung di hardware-nya nih GP0 nih. Nah, ntar dia saat kita mau rubah-rubah GP0 nggak mau karena sedang dipakai sama button ini. Jadi kita pilih virtual V1. Oke. Setelah itu, nah ini cara, ini kan ada V1 sebelahnya 0, ada 0, ada 1. Nah, 0 ini maksudnya kalau dia mati itu value V1 nya berapa. Saya bikin kalau dia mati 1, kalau dia nyala 0. Kenapa begitu? Ini low level trigger relay. Kalau mau tahu tentang itu, tonton video tentang relay. Jadi di situ jelasin low level trigger itu apa. Habis itu mode-nya apa? Mode-nya push. Kalau push itu kita pencet dia berubah state-nya, cuma nggak kekal. Nah, ini kita pilihnya switch. Jadi kita pencet dia berubah state-nya. Habis itu setelah itu kita kasih di sini labelnya apa. Kalau off kita kasih apa? Saya kasih mati. Dan kalau nyala on saya kasih nyala. Oke. Habis itu desain font size saya bikin paling gede aja, warnanya yang kinclong dikit biru. Oke, udah selesai. Ini udah, kita balik ke sini. Nah, ini buttonnya kita bisa resize nih. Kita pencet yang lama. Nah, habis itu kita resize. Ini kita bisa pindah-pindahin nih posisinya. Nah, kita mau taruh tengah atau apa. Nah, kita bisa pasang beberapa lampu. Nah, caranya gimana? Caranya kita ke sini. Misalnya kita ini lampu teras, kita mau bikin lagi buat lampu ruang atas gitu kan. Kita tinggal ke sini, ke depan sini. Habis itu kita ini ada device, kita klik di sini device, tambah device baru karena tiap lampu chipnya sendiri-sendiri gitu kan, IoT sendiri-sendiri. Kita kasih nama misalnya ini lampu atas. New device kita nama lampu atas. Hardware-nya sama ESP8266, connectionnya WiFi. Kita tinggal create. Nah, dia otomatis email lagi. Nah, seperti biasa tadi kita bisa nggak perlu ambil ke sana, kita bisa ambil dari sini. Nah, ini kita back. Ini kita ganti aja namanya. Jangan IoT lampu, kita kasih namanya ini lampu teras. IoT-nya kita hapus aja, ini nama projectnya. Oke, nggak perlu di save, back. Lampu teras sama lampu atas. Nah, sekarang yang kita kerjain tadi, kita balik ke depan ke widgetnya ini lampu teras. Kita bisa tambah tombol lagi. Tombol button kita kasih nama di sini lampu atas, lampu atas. Nah, karena ini ada dua device, tadi kan kita nggak ada nih target nih, sekarang tampil target. Kita harus pilih kita mau kemana nih, tombol ini hubungnya kemana, hubungnya ke lampu atas. Kita balik sini, lampu atas ke lampu atas, pinnya sama virtual pin, virtual berapa? Kita kasih virtual 1. Oke, ini sama. Ini 1, ini 0. Habis itu ini mode-nya apa? Switch. Labelnya mati, labelnya nyala. Oke, ini udah size-nya. Habis itu warnanya saya ganti mungkin biru ini. Oke, kita back. Nah, ini tinggal kita resize, kita geser. Nah, ini udah tombolnya, jadi kita tinggal program, ini udah otomatis nyala.
Nah, cuma ada apalagi yang belum, schedule. Kita pingin schedule kalau jam 6 pagi dia otomatis mati. Nah, schedule itu kita bisa, nama widgetnya itu Eventor. Nah, ini kita tambahin Eventor. Event apa yang kita mau? Kita mau lampu teras. Lampu teras jam 6 pagi mati. Jadi kalau kita lupa matiin, kita bisa matiin. Nah, kita pilih waktunya ini kapan? Time-nya hari apa aja nih? Minggu sampai Sabtu. Oke. Mulainya apa? Eventnya jam berapa? Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Oke. Udah jam 6 pagi. Ini time zone-nya kita bisa pilih, terserah kita mau pilih di mana. Kebetulan di Jakarta, jadi ya udah, nggak kita rubah. Waktunya set. Oke, waktu udah. Nah, eventnya apa yang mau kita lakuin? Nah, kita set pinnya apa? Virtual 1. Oke. Value-nya berapa virtual 1? Kalau mati itu value-nya 1. Kalau nyala value-nya 0 kan di button tadi. Jadi kita rubah value-nya si button yang di di button tadi. Button teras, lampu teras. Nah, habis itu kalau ini udah, kita tinggal oke, kita bisa klik jam 6 pagi dia mati. Cuma saya mau kasih notification. Jadi kalau kalau jam 6 pagi dia ngelakuin mati, dia kirim message ke kita. Don't forget, oke. Message-nya apa? Lampu teras mati jam 6. Oke. Nah, tadi dia bilang kalau mau pakai notification, jangan lupa kita tambahin widget notification, kalau nggak nongol. Nah, ini kita pilih aja sini. Nah, ini tinggal kita arrange deh. Ini udah selesai, tinggal kita arrange. Kita pingin ini jangan di atas dong. Ini di bawah. Ini juga di bawah. Geser. Nah, ininya saya pindahin ke atas. Ini juga ke atas. Baik. Ini ke atas. Sudah. Si ininya udah selesai, tinggal kita aktifin. Ini preview. Nah, ini tinggal klik. Kenapa nggak ada reaksinya? Lampunya belum kita program. Oke, ini udah selesai. Nah, kita biarin aja. Jadi kalau gini, dia ini posisinya aktif. Kita keluar sekalipun gitu kan, itu dia tetap aktif. Kita logout nih, kita keluar dari Blink. Nah, udah. Nah, sekarang kita mau ke mana tadi? Kita mau load ininya kan, ke apps, Play Store. Kita pilih sini ESP8266 loader. Nah, ini yang paling Bluino Electronic. Coba kita lihat nih siapa sih ini Bluino Electronic developer kontak. Coba kita lihat. Mansur Kamsur, Cikarang, Indonesia. Ya, ini buatan Indonesia nih. Ini orang Indonesia nih yang bikin. Silakan ya deh, ini tinggal diinstal terus kita open. Nah, ini caranya gimana? Ini filenya saya taruh di Google, ntar ada description, bisa di download. Ini lokasinya My Drive. Nah, ini kalau kita connect ke itu bisa ke Google Drive. Saya taruh filenya itu di sini. Nah, file share IoT Blink. Nah, ini saya share bin filenya sama file ininya, file sketchnya. Jadi kalau mau baca, silahkan baca. Ntar ada di description. Nah, ini kita pilih yang, coba, nggak mau. Ini yang besarnya segini nih, ada bin file. Oke, select, dia otomatis naik ke atas ini. Nah, ini SP loader 8266.
Nah, tinggal kita pilih ini aja, kita pasang dulu si ininya ke USB-nya ke handphone. Jangan lupa ditekan tombolnya. Habis itu kita tinggal klik upload. Nah, ini dia jalan upload. Kita tunggu. Bisa sih pakai Arduino IDE, cuma agak panjang, nggak panjang-panjang juga sih. Tinggal ya ntar saya bikin videonya gimana cara bikin. Sebenarnya mirip sama video yang sebelumnya tuh, ESP32 cam itu ya. Install Arduino segala macem, habis itu install board manajernya ESP8266, habis itu download si Blink library-nya, udah tinggal buka sketchnya, ino filenya, atur boardnya apa, USB portnya berapa, udah tinggal di compile, upload, lama aja. Cuma ini buat yang nggak punya yang nggak pakai komputer, pakai handphone, bisa ngelakuin ini. Filenya udah saya pre-compile, jadi tinggal masukin aja. Ini udah kekirim ke sana, ke ESP-nya. Nah, cuma kan ada satu hal yang salah nih, yang lupa saya jelasin. Ini di sini kalau kita buka aplikasi ESP8266 loader ini ada titik 3 di atas setting. Nah, ini harus kita setting, kalau nggak dia nggak mau nih. Apa yang kita setting? Cuma 3 yang perlu kita setting. Pertama, set SSID. SSID ini kita bisa scan manual atau apa gitu. Ini tinggal kita scan, manual kita pilih. Nah, ini kita pilih apa itu. Oke. Habis itu passwordnya kita isi. Nah, ini passwordnya di sini satu. Yang ketiga, set token. Nah, token ini dari mana? Token ini yang tadi, yang di email. Nah, tadi kan udah saya copy ke clipboard. Tinggal saya klik panjang, paste. Kita tinggal oke. Nah, udah kelar settingnya. Ntar kalau misalnya kita punya lampunya banyak, masing-masing kita ganti tokennya. SSID-nya nggak perlu. Nah, ini udah tinggal kita pencet aja nih. Kita pencet ini, plug. Udah, dia upload. Nah, ini sekarang dia biasanya nggak mau upload. Kenapa? Tadi kan saya baru sudah diupload. Pasti dia fail. Nah, caranya gimana? Saya cabut dulu. Saya pencet ininya. Saya pencet tombolnya, masukin lagi. Nah, begitu masuk, dia booting, tekan lagi yang tadi nih. Load the apps ESP8266 loader to access the USB device. Oke. Nah, sekarang harusnya dia mau. Karena dia boot ulang dan sebagai upload mode. Oke, ini udah selesai. Kita tinggal pasang ke sini. Kita pasang ke lampunya ya. Ini pastiin ini jangan dipasang dulu, soalnya ini listrik 220 dan ini 220 nih. Kalau kapasitornya kita pegang bisa nyetrum, jadi jangan posisi di sana. Dan biasain kalau urusan dengan ini kita short ininya ya, pakai obeng yang ada isolator ini, kita short yang milarnya ini nih, 2 nih, biar kosong itunya kapasitornya. Oke, ini kita tinggal pasang di sini, posisinya jangan ngebalik. Ini kita tutup lampunya. Lampunya kita pasang, kita tutup. Ya, tutup. Kita pasang di sini. Sebelum kita nyalain, kita buka dulu Blink apps-nya. Nah, kali ini saya bukanya di sini. Saya bukanya di handphone ini karena handphone yang satu lagi pakai buat rekam. Kita tinggal, nah enaknya Blink ini kita bisa buka dari mana-mana, jadi nggak harus yang handphone yang tadi. Nah, ini kita pilih
Nah ini kan LED lampu tadi kan, ini kan, ini ada angka, coba, ini ada angka 2 ya, artinya nih 2 device nggak aktif tuh, offline since bla bla bla. Ini kita tinggal nyalain. Tuh sekarang yang 2 berubah jadi 1, berarti yang 1 udah. Nah ini defaultnya begitu dinyalain dari saklar dia langsung nyala lampunya. Nah ini kita bisa matiin. Tuh kita matiin. Ini kalau kita matiin lagi dari saklar kita nyalain, dia defaultnya nyala kalau kita aktifin. Kenapa? Ya takutnya internetnya mati atau apa. Saya pingin dia itu otomatis bisa nyala. Jadi kalau nggak ada internet atau apa dia langsung nyala pas dinyalain pakai saklar. Terus kita pengen demoin tadi ya, demoin schedule-nya jam 6 pagi. Kebetulan sekarang nggak jam 6 pagi, saya rubah aja nih. Oke, ini kita rubah 7:11 aja. Oke, kita nyalain, kita tunggu. Jadi 7:12, 7:11, 19:11 dia mati. Nah itu, nah ini notifikasinya. Oke, ini udah, jadi lampu udah selesai. Jadi ini istilahnya IoT. IoT itu Internet of Things. Kenapa dia dibilang Internet of Things? Karena dengan sistem ini benda-benda itu seperti lampu, misalnya ini contohnya kan lampu. Habis itu misalkan kulkas, mesin cuci, apalagi kipas, AC, itu terhubung dengan internet dengan menggunakan misalkan kayak ini modul ESP ya, atau modul yang lain-lain terserah lah. Yang penting di sini ada wifi-nya, ada connectionnya ke device gini. Kayak ini kan dia drive relay, dia nyala. Relay ini sebagai saklar ya, dia jadi sambung putuskan aliran arus listrik ke lampu. Misalnya AC, kita bisa bikin AC itu kan ada remote controlnya ya. Jadi remote controlnya itu AC itu infrared. Jadi kalau kita pencet-pencet, AC receiver infrared di AC itu akan tangkap code yang dikirim dari remote-nya. Oh isinya misalnya code-nya 1 mungkin gitu kan, saya kurang tahu juga, bisa dipelajarin dia kirim apa, pulse atau apa gitu, frekuensi. Tapi tiap-tiap tombol itu pasti ada mappingnya. Nah mappingnya itu kita bisa reverse engineer, kita tangkap lagi, kita tulis ulang dari SP kita ini. Kita bisa pasang infrared sender, jadi kita deketin ke AC, kita bisa program suhunya atau mode-nya. AC kan bisa cool, dry dan sebagainya, fan doang. Jadi kita bisa atur misalnya kayak schedule tadi pakai event kan. Misalnya jam 6 pagi bangun tidur, AC matiin dong, kedinginan nggak mau bangun gitu kan. Itu jam 3, jam 4 gitu kan. Nah pagi-pagi AC otomatis temperaturnya diturunin. Nah misalnya siang kita minta naikin AC-nya, kenapa panas gitu kan. Kita minta AC-nya agak dinaikin. Sebelum tidur mungkin 22 atau apa. Nah itu suhu kita bisa atur berdasarkan waktu. Kita juga bisa pasang sensor AC, sensor temperatur di luar. Misalnya di luar hujan, mendung, atau kita bisa combine lagi di handphone ini kan ada report ya. Misalnya kita lihat di sini kan ada report temperatur di luar berapa segala macam. Harusnya ini bisa kita, ini kan 27 derajat ini bukan gaya-gayaan, ini kan data ini bisa kita ambil sebenarnya. Kita masukin ke program. Kita bilang oke, saya pengen kalau di luar 27 AC-nya jangan dingin-dingin banget, berarti di luar kan nggak terlalu panas. Nah saya bisa bikin juga skenario, misalkan saya bikin skenario-nya itu saya lagi di rumah lagi pakai AC, tiba-tiba saya turun ke bawah, mungkin ada keperluan sedikit, keluar ke depan gitu kan, tiba-tiba saya udah pergi gitu kan. Oke saya pergi, mau naik lagi ke atas matiin AC, udahlah jalan gitu kan. Nah nggak taunya saya seharian di luar, itu kan sayang, AC nyala seharian di rumah, sementara kita nggak pakai. Nah gimana caranya? Saya bisa bikin otomatis gitu kan. Ya tadi saya bisa bikin dari blank tadi, kita klik matiin atau apa gitu. Tapi saya mau lebih smart lagi. Gimana caranya? Saya bisa bikin, oke handphone kita ada GPS gitu kan, posisi rumah kita tahu, posisi kantor atau apa sebagainya.
Dan kita bisa bilang kalau jarak saya 100 meter atau 200 meter atau 300 meter dari rumah, tolong itu device mati gitu kan. Saya bisa program itu, atau 1 kilo terserah gitu kan. Nah, kayak lampu gini kan orang bisa bilang, kenapa sih ribet-ribet banget bikin lampu gini, harus pakai apa namanya, pakai internet of thing gitu kan. Kalau lampunya satu nggak apa-apa, tapi kalau kita di pabrik, di kantor yang lampunya banyak banget gitu kan, kita mau rubah sekretarinya males gitu kan, udah pasang ini aja, ada aplikasinya langsung. Kita kan nggak perlu nyuruh OB jam sekian lo matiin lampu gitu kan. Kalau gedung-gedung baru mungkin udah terintegrasi ya, tapi kalau kantor-kantor yang kantor biasa umum gitu mungkin nggak. Kita kasihan suruh orang jalan matiin 10 lampu tiap hari, itu nggak smart. Jadi itu aja. Tolong di komentar kira-kira proyek apa yang kedepannya mau dibikin gitu kan. Sementara ini saya mungkin fokus masalah IoT, mekatronik, misalnya kamera. Ini kadang-kadang kamera angle-nya kurang bagus ya, saya pengen misalnya angle-nya lebih bagus dan saya bisa atur dengan motorize. Itu bisa dibikin gitu kan. Yang penting kita punya kemauan, kita punya imajinasi, terserah kalian mau imajinasi seperti apa. Ini source code-nya ntar saya akan taruh di description, silahkan di copy kalau mau dipakai. Cuma ini harus hati-hati, ini listrik rumah ya, jadi harus hati-hati, takutnya kesetrum atau gimana. Itu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.